Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dali Pratama dengan NIM 1714100134, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan seminar artikel saya yang berjudul Model Deep Learning untuk Pengenalan COVID-19. Oke, betulan. Apa sih yang menjadi masalah sekarang? Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan kejadian luar biasa, yaitu ditemukannya infeksi virus baru dengan penyebab yang belum diketahui. Yang berawal dari laporan negara Cina kepada WHO, terdapat 44 pasien pneumonia yang berat di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, tepatnya di hari terakhir tahun 2019 Cina. Ancaman penyebaran penyakit menjadi semakin tinggi saat kasus menampakkan transmisi antara manusia, human to human transmission. Para dokter beserta para medis yang merawat pasien yang terjangkit virus corona semakin kewalahan karena jumlah pasien yang terus meningkat sangat tinggi. Sehingga WHO dengan tegas menetapkan status global emergency pada kasus virus corona pada akhir Januari, dan wabah ini diberi nama sebagai COVID-19 pada tanggal 11 Februari 2020. Adapun solusi, di sini kita menemukan solusi dari virus tersebut. Teknologi di bidang komputer telah banyak membantu memecahkan masalah dalam kehidupan manusia sehari-hari. Salah satu contoh adalah teknologi dapat membantu dokter dalam penegakan diagnosis dan membantu dalam pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan. Kecerdasan buatan atau AI adalah teknik yang digunakan untuk meniru kecerdasan yang dimiliki oleh makhluk hidup maupun benda mati. Untuk menyelesaikan sebuah persoalan, machine learning mencoba menirukan bagaimana proses manusia atau makhluk cerdas belajar dengan mengeneralisasi. Deep learning merupakan cabang ilmu machine learning dengan dasar jaringan saraf tiruan yang memiliki multilayer. Maka dari itu, model deep learning yang merupakan cabang dari machine learning dapat dengan mudah membantu pekerja manusia dalam hal ini menegakkan diagnosa suatu penyakit. Adapun metodologi penelitian. Metodologi pengumpulan data. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam peneliti ini, maka peneliti menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu peneliti yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai objek peneliti dan perilaku subjek peneliti pada suatu periode tertentu. Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Untuk menunjang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, ini penulis melakukan studi pustaka dengan cara menjelajahi informasi yang akurat dengan permasalahan yang diteliti. Informasi itu bisa didapat melalui berbagai referensi, seperti buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah, website, dan penelitian terdahulu. Data-data mengenai foto rongsen COVID-19 didapatkan dengan cara menggunakan dataset dari Baganglia 2020 di website GitHub COVID
case X-ray dataset yang memuat sekitar 165 gambar rongsen toraks. Selanjutnya, metode pengembangan sistem. Untuk merancang dan mengembangkan sistem, peneliti akan melakukan penelitian dengan jenis penelitian terapan atau applied research. Dalam hal ini, peneliti merancang, mendesain, dan membangun sebuah diagnosa guna untuk mengenali penyakit COVID-19 berdasarkan citra foto rongsen dengan menerapkan metode CNN berbasis web. Untuk membuat sebuah sistem tersebut, maka peneliti harus melalui beberapa tahapan seperti berikut. Yang pertama, pembuatan proposal penelitian. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, perancangan arsitektur CNN. Yang keempat, implementasi CNN. Dan yang kelima, pengujian sistem. Adapun implementasi arsitektur CNN, gambar tahapan aplikasi CNN. Di gambar ini ada input, image, dan layer-layer. Lalu ada hasil dari CNN tersebut. Selanjutnya ada diagram konteks. Berdasarkan dari diagram konteks yang dibuat di atas, maka didapatkan hasil penjabaran sebagai berikut. Entitas admin dapat melakukan login ke aplikasi, melihat dan mengelola data user, info login user, dan info user, dan membuat laporan hasil diagnosa berdasarkan data yang diinput user. Sementara entitas user dapat melakukan registrasi untuk memperoleh akun yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi, login ke aplikasi, menginput data, foto toraks, dan memilih gejala di dalam aplikasi. Mengetahui hasil dari diagnosa berdasarkan data yang diinput. Adapun proses persiapan data training. Data training tersebut diperoleh dari data set foto rongsen. Selanjutnya, data foto rongsen di-upload ke dalam Google Drive dengan data positif dan data negatif. Dimasukkan ke dalam satu folder yang sama. Kemudian setelah proses upload data selanjutnya adalah proses pembuatan model CNN menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan Google Colabs. Dari data training dan pembuatan model tersebut akan didapatkan hasil akurasi tertinggi dan dievaluasi dalam kategori positif COVID-19 dan negatif COVID-19. Model CNN yang telah selesai dirancang akan diekspor dengan format file H5. Proses selanjutnya adalah pembuatan halaman interface. Halaman upload foto menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Dan dilakukan pengkodingan button upload, kemudian kombinasi coding dengan memasukkan model ke dalam bahasa pemrograman Python. Setelah semua proses selesai, hasilnya program aplikasi dapat digunakan untuk melakukan diagnosa dengan output berupa hasil foto rongsen positif COVID-19 dan negatif COVID-19. Adapun foto dari proses-proses tersebut di samping proses perancangan implementasi. Hasil dan pembahasan. Setelah melakukan analisis dan perancangan sistem, selanjutnya adalah membuat rancangan arsitektur CNN yang akan digunakan sebagai metode untuk mengklasifikasikan foto toraks
Setelah dilakukan pembuatan model CNN, dalam hal ini yang digunakan adalah bahasa pemrogram Python dengan memanfaatkan Google Colab. Tahap selanjutnya adalah membuat halaman interface sebagai dashboard program aplikasi deteksi dini COVID-19. Dalam hal ini, tampilan aplikasi didesain sesederhana mungkin. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengguna. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan, yang pertama, dalam suatu sistem pengklasifikasian, metode CNN masuk ke dalam salah satu metode deep learning yang menggunakan data berupa image atau voice sebagai medianya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan image dari citra chest X-ray atau fototoraks. Metode CNN mampu melakukan klasifikasi penyakit COVID-19 melalui citra X-ray atau fototoraks dengan baik, sehingga hasil dari proses klasifikasi lebih positif, label positif dan negatif melalui citra X-ray memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi, atau pada aplikasi ini juga didesain dengan tampilan yang simpel dan menarik yang berguna menunjang kemudahan dan keefisienan bagi pengguna. Adapun saran, yang pertama, untuk sistem aplikasi sendiri perlu dilakukan evaluasi secara berkala, seperti melakukan update data dan informasi sesuai dengan perkembangan penyakit COVID-19 saat ini, sehingga antara data dan kejadian di lapangan lebih relevan. Adapun yang kedua, pada foto toraks yang memiliki nilai ciri-ciri yang mirip dengan data COVID-19 atau pneumonia yang lain menjadi salah satu kendala dalam tahap pengklasifikasian. Maka dari itu, untuk pengembangan penelitian berikutnya diperlukan sampel data yang sangat banyak sehingga sistem dapat berjalan dengan belajar dan diteliti sehingga lebih mudah beradaptasi menjadi lebih baik dalam hal akurasi data untuk meminimalisir kesalahan. Adapun yang ketiga, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan memodifikasi sistem dengan mengembangkan model neural network lainnya. Oke, itulah sedikit presentasi penjelasan artikel dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.